Saleh bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita di bab syafaat, bab syafaah di halaman 147 ya kalau yang PDF, di ayat yang kelima, yaitu firman Allah Ta'ala yang ada di surah As-Saba atau surah Saba ayat 22 ayat 23. Qala al-muallif hafizahullah wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Dan firman Allah yang menunjukkan kepada bab kita itu bab syafaat adalah Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ud'u, serulah oleh kalian, alladzina za'amtum, yang kalian anggap min dunillah, selain Allah, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, yang mana mereka la yamlikuna misqala dzarratin, yang mana mereka tidak memiliki seberat biji sawi pun, ya, fis samawat wala fil ard, baik di langit ataupun di bumi. Jadi tidak memiliki kekuasaan seberat biji dzarrah pun, seberat dzarrah pun di langit ataupun di bumi. Lalu Syekh Fauzan membawakan dua kelanjutan ayat atau kelengkapan ayat, ya. Wa tamamul ayataini, dan kelengkapan kedua ayat tersebut, wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahirin, dan tidaklah bagi mereka memiliki fihima, pada keduanya, yakni pada penciptaan langit dan bumi, min syirkin, sekutu, wa ma lahum minhum min dhahir, tidak pula yang membantu. Jadi mereka itu jangankan menciptakan langit bumi gitu, membantu saja tidak, membantu Allah atau bersekutu tidak. Lalu kata Allah, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu, dan tidak berguna syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah izinkan baginya. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Ini kelengkapnya ayat. Ini juga sebelumnya sudah dibahas, ya, ayat ini. Sehingga apabila fuji'an qulubihim, sehingga ketika ketakutan dari hati mereka itu hilang, qalu, ini para malaikat, ya, qalu, para malaikat mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb kalian? Qalu, malaikat pun menjawab, al-haqqa, perkataan yang hak, wa huwa al-aliyyul kabir, dan Allah maha tinggi lagi maha agung, maha besar. Taib. Lalu kita baca kosakatanya dari ayat ini dulu. Qul ay lil musyrikin, katakan, yakni maksudnya katakan Muhammad kepada orang-orang musyrik, ya. Lalu za'amtum, ya kan, qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah. Za'amtum yakni za'amtumuhum alihatan, yakni yang kalian klaim, kalian kira, kalian sangka, yang kalian yakini, yakni sebagai ilah yang disembah, yakni selain Allah, entah itu berhala, kuburan, orang soleh dan semisal. Min dunillahi ay ghairihi, min dunillah yakni selain Allah, lianfa'ukum bizamihim, yang bisa memberi manfaat menurut persangkaan mereka. Misqala yakni wazna, misqala seberat, yakni seukuran. Dzarratin, dzarratin ini biji sawi diartikan yakni sekecil dari bentuk, yakni benda yang paling kecil. Kita terjemahkan biji sawi atau diterjemahkan debu atau atom, boleh. Maksudnya seberat biji sawi berupa apa? Min khairin aw syarrin, baik kebaikan ataupun keburukan, ya. Wal muradu bidzarrah, yang dimaksud dengan dzarrah yakni an-namlah as-saghirah,
Dharra itu juga bisa diterjemahkan an-namlatu as-saghirah, semut yang kecil. Dan juga bisa diartikan bukan kepada semut saja, tapi wa yuqalu likulli juz'in min ajza'il haba. Dan bisa diistilahkan juga kepada setiap bagian dari bagian-bagian yang al-haba, debu, maka itu dzarratun, disebut juga dzarrah. Debu, biji sawi atau semisal. Padahal juga dia arti asalnya apa? Semut kecil. Syirkin maksudnya syirkatin ma'allah, yang disekutu. Minhum, di antara mereka, yakni minal alihati, di antara sembahan-sembahan. Min dhahirin, dhahirin yakni mu'in, yu'inuhu, yang membantu, ala tadbiri amri samawati wal ard, yang membantu dalam mengurusi urusan langit dan bumi. Jadi tidak bisa, jangankan menciptakan langit bumi, membantu pun tidak bisa. Wala tanfa'u syafa'atu indahu, ini dia syahidnya ayat ini. Ai indallahi ta'ala, yakni tidak bermanfaat syafaat mereka di sisinya, yakni di sisi Allah. Dan ini bantahan, raddun liqaulihim, bantahan terhadap perkataan orang musyrik, inna alihatahum tashfa'u indahu, bahwa sesembahan-sembahan mereka selain Allah yang mereka sembah itu, kata mereka, bisa memberi syafaat di sisi Allah. Di sisi Allah. Illa liman adina lahu, kecuali yang diberi izin Allah, yakni an yashfa, untuk memberi syafaat dari kepada selainnya. Taib. Ini dia kosakata dari ayat ya. Sekarang apa makna al-ijmali lil ayataini? Apa makna global terhadap dua ayat? Ya'murullahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu. Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad an yaqula lil musyrikin, untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin ala wajhi tahaddi, sebagai bentuk tantangan. Ala wajhi at-tahaddi, sebagai bentuk tantangan. Apa perintahnya Allah untuk mengatakan kepada Nabi Muhammad, kepada orang musyrik? Utlubu min alihatikum allati za'amtum annaha tanfa'ukum wa takshifu dhurra ankum. Utlubu min alihatikum, mintalah. Utlubu, mintalah. Min alihatikum, kepada sesembahan-sembahan kalian yang alati za'amtum, yang kalian anggap sembahan-sembahan tersebut, annaha tanfa'ukum, bahwa dia bisa memberi kalian manfaat, wa takshifu dhurra, bisa menghilangkan kemudaratan, kesulitan, ankum, dari kalian. Minta. Maka fa'inahum, sungguhnya mereka, la yaqdiruna, pastinya tidak akan mampu, ala dzalika, untuk memberi manfaat tersebut, memberi syafaat. Karena kan syarat syafaat yang benar itu syaratnya adalah ridho Allah dan izin Allah, sementara Allah tidak ridho dan tidak izinkan kepada makhluk-makhluk selain Allah yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Kalau malaikat masih lumayan, para nabi dan semisal. Kadang yang mereka sembah kan bukan orang kalangan para malaikat, tapi apa? Berhala-berhala ya, yang mereka sembah. Hatta malaikat pun, ya kan, minta syafaat kepada malaikat kan tidak boleh, karena yang punya syafaat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu pun kalau diizinkan Allah. Demikian Nabi Muhammad, lebih-lebih malaikat. Nabi Muhammad saja tidak bisa. Maka pastinya mereka la yaqdiruna ala dzalika. Kenapa? Li'annahum la yamlikuna minal kauni, karena mereka tidak memiliki kekuasaan minal kauni, ya, dari alam semesta ini. Wazna asghari namlatin, ya, walaupun seberat yang paling kecil dari semut, mulkan mustaqillan, kekuasaan secara independen, secara mandiri, tidak punya mereka. Walasalahum fil qaun, dan juga mereka tidak memiliki pada alam semesta ini yang disembah selain Allah, ya, itu adna syirkatin ma Allah, sepaling rendah apapun, ya, ikut bersekutu dengan Allah, baik membantu, menolong Allah, tidak sama sekali. Jadi dua, baik memiliki kekuasaan secara independen ataupun dalam bentuk membantu Allah, tidak sama sekali. Walaysa minhum ahadun yu'inullaha fi tasrifil umur. Tidak ada juga atau tidak bisa juga seorang pun di antara mereka itu yang mampu menolong Allah fi tasrifil umur,
di dalam mengatur al-umur segala urusan. Alnya ini al untuk menunjukkan keseluruhan istighraqiyah, al-umur semua urusan. Wala yaqdiruna ala taqaddumi bani yadayhi, dan tidak mampu untuk taqaddum mendahului Allah baina yadayhi di hadapan Allah atau di sisi Allah boleh. Yani tidak ada yang mampu untuk mendahului Allah fi syafaati dalam memberikan syafaat. Lakum bagi kalian, illa kecuali apa? Malaikat Nabi Muhammad bisa memberi syafaat illa idza adina lahum bidzalik, kecuali kalau Allah mengizinkan mereka atas hal itu. Wa huwa la ya'danu bi syafaati lil musyrik, sementara Allah tidak memberikan izin syafaat kepada orang yang berbuat syirik. Yani merekanya berbuat syirik sehingga mereka tidak bisa diberi syafaat walaupun oleh nabi, oleh malaikat. Terus yang mereka jadikan permintaan syafaat pun dari kalangan terkadang bukan para malaikat tapi misalnya berhala. Bagaimana berhala bisa memberikan syafaat? Tidak akan pernah diizinkan Allah sama sekali. Fahum la yamlikuna syai'an istiqlalan, maka mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun istiqlalan secara mandiri, secara independen, secara menyendiri. Itu ya istiqlal itu. Istiqlal itu merdeka, menyendiri. Wala yusyarikun, ataupun bersekutu fil mulki, dalam kekuasaan. Wala yu'awinuna al-malika, tidak pula membantu al-malik, penguasa itu Allah. Wala yamlikuna syafa'ah, tidak pula memiliki syafaat indah di sisi Allah bighairi idzni, tanpa izin Allah. Maka fabatalat ibadatuhum min dunillah, maka batallah peribadatan mereka ya, atau kepada selain Allah, peribadatan mereka min dunillah kepada selain Allah. Nah, apa kaitannya para jemaah ayat, dua ayat ini dalam surah Saba ini dengan bab kita, bab tentang syafaat? Ingat sekali lagi bahwa dalam bab ini mu'alif ingin menjelaskan kepada kita bahwa syafaat itu ada yang musbat, ada yang manfiyah. Nah, syafaat yang beliau bahas di antara bentuk kesyirikan adalah minta syafaat kepada selain Allah. Ya. Anna fihima, bahwa pada kedua ayat tersebut ar-radda 'alal musyrikin, ada bantahan kepada orang-orang musyrik. Alladzina yataqarrabun, yang mereka bertaqarrub ilal awliya'i, kepada para wali Allah, baik malaikat atau para nabi. Yatlubuna minhum syafa'ah, taqarrub itu harusnya kan kepada Allah, ini tidak kepada para wali. Taqarrub kepada para nabi, kepada para orang-orang saleh, meminta dari mereka wali-wali tersebut syafaat. Wa yad'unahum, dan memohon, meminta, berdoa kepada para wali li jalbin naf'i wa daf'i dhurr, untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ya. Baik, ma yustafadu minal ayataini, apa manfaat atau faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat? Awalan, yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin. Ar-raddu apa? Ar-raddu, bantahan terhadap orang-orang musyrik ya. Alladzina, ini Syekh Fauzan para ikhwan punya dua syarah kitab tauhid, yang satu I'anatul Mustafid, yang satu Al-Mulakhas. Ini Al-Mulakhas ini adalah merupakan ringkasan dari kitab I'anatul Mustafid, namun dengan diubah dengan banyak perubahan-perubahan. Di antaranya adalah bahasa yang beliau gunakan, bahasa yang demikian mudah. Karena di Saudi ini pelajaran SMA, pelajaran SMP, SMA di Saudi, dan ada ringkasannya lagi, ini ada diringkas lagi ya. Maka bahasa ini mudah. Maka insyaallah bagi antum yang lagi belajar bahasa Arab, bagus ini untuk mempelajari menerjemahkan, mempelajari membaca bahasa atau tulisan Arab ya, karena ini bahasanya mudah sekali. Taib, awalan ar-raddu 'alal musyrikin, bantahan atas orang-orang musyrikin. Alladzina yad'una ma'allahi, yang mereka menyeru ini berdoa ya. Yad'una ma'allahi alihatan, yang mereka berdoa bersama Allah dan dijadikan sebagai sesembahan minal malaikat, terhadap para malaikat, wa ghairihim, dan selain para malaikat. Jadi Allah diibadahi, Allah diseru, Allah dimintai doanya, malaikat pun dimintai doanya.
Kenapa mereka meminta kepada para malaikat? Yaz'umuna, mereka mengira annahum, bahwa para malaikat yamlikuna, memiliki, ya, menguasai, itu yamlikun, lahum, bagi mereka, naf'an, manfaat, atau yadfa'un, atau bisa menolak para malaikat tersebut, anhum, dari mereka, dharran, kemudaratan. Ya. Padahal Allah sudah membantah di dalam ayat bahwa malaikat tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, tidak memiliki syafaat kecuali diizinkan Allah. Punya syafaat tapi ketika Allah izinkan, dan Allah pun tidak akan memberikan izin memberi syafaat kepada orang yang tidak Allah ridhoi. Siapa yang tidak Allah ridhoi? Orang musyrik. Orang musyrik. Ya. Jadi bisa jadi orang musyrik ini meminta syafaatnya bisa jadi kepada memang yang Allah izinkan dia beri syafaat, seperti para nabi, para malaikat. Tapi syaratnya tidak terpenuhi ketika merekanya berbuat syirik. Ya. Karena syarat syafaat dua saja. Apa tadi? Yang pertama, ridha Allah, atau idnullahi ala asy-syafi wa ridha Allah ala al-mashfu'i lahu. Izin Allah kepada yang memberi syafaat dan ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Sanian, yang kedua, masyru'iyatu, disyariatkan mahajjati, membantah, ya, mematahkan hujah, itu mahajjah. Jadi Allah sendiri dalam Quran dengan sabarnya kalau ada syubhat dan penyimpangan Allah bantah. Ketika Allah disebut oleh orang Yahudi misalnya Allah itu lemah ketika selesai menciptakan langit dan bumi, ya, Allah membantah, wa ma masana min lughub. Ketika Allah direndahkan, dihina oleh orang Yahudi dengan mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu, Allah bantah, bal yadahu mabsutatani. Ketika orang-orang musyrik menyatakan bahwa makhluk-makhluk selain Allah secara mutlak, ya, secara mutlak bisa memberi syafaat, Allah bantah, tidak secara mutlak bisa memberi syafaatnya. Maka ini berarti menunjukkan apa para ikhwan? Masyru'iyatu mahajatil musyrikin. Disyariatkan untuk membantah orang-orang musyrik, penyimpangan, termasuk ahli bid'ah. Jadi kita tidak boleh diam. Tentu ini tugas para ulama tentunya para ikhwan, ya. Giliran masalah membantah syubhat, penyimpangan, tentu tugasnya ahli ilmu. Tapi antum boleh men-share, ya, men-share bantahan-bantahan kepada ahli bid'ah misalnya, tidak masalah. Ya. Sekedar antum men-share tidak masalah. Terkadang juga ada syubhat di tengah-tengah para penuntut ilmu. Katanya ketika kita share sebuah bantahan kepada penyimpangan seorang ustadz misalnya, lalu dia memberi nasihat apa? Sibukkan aja antum dengan menuntut ilmu, katanya jangan bantah-bantah hal gini. Loh, emangnya kita nggak menuntut ilmu ya nih? Justru ini kita sampaikan supaya tidak terkena syubhat. Sekarang ini kan banyak di media-media, di YouTube kah, di Facebook kah, atau di grup-grup WA, kadang-kadang muncul syubhat-syubhat itu. Ya. Bahkan dari yang namanya syubhat itu juga muncul biasanya dari ustadz-ustadz yang mengatasnamakan sunnah gitu cuma. Ya kalau ustadz-ustadz yang memang jelas di ranahnya ahli bidah ya jelas itu. Ini tidak ustadz-ustadz yang menamakan sunnah. Tapi ada syubhat-syubhat yang sangat berbahaya, berpemahaman kadang takfiri. Di antara cirinya dia kalau suka ngelono antum itu antum murji'ah. Itu berarti dia takfiri itu. Khawarij dia. Ya. Atau orang ngomong antum ni sururi, antum murji'ah, antum sururi. Khalas. Jadi kalau ditanya apa itu murji'ah juga bingung, apa itu sururi juga dia bingung biasanya. Ya. Nah, ini diantara syubhat-syubhat yang perlu dibantah. Tapi yang membantah siapa? Ahlul ilm. Terus mana tadi? Li ibtali syirki, untuk membatalkan kesyirikan mereka. Wa munadharatihim, dan disyariatkan berdebat, ya, fi dzalik, dalam masalah tersebut. Tapi debat dengan syarat tentu wajadilhum billati hiya ahsan, atau munadharah ini bisa dimaknakan berdiskusi dan semisalnya. Ya. Jadi hukum asal debat itu terlarang, hukum asal.
Jadi hukum asal debat itu terlarang, bukan boleh. Hukum asalnya terdebat terlarang. Kecuali idza kana li idharil haqq, kecuali untuk menampakkan kebenaran. Ya, wa ibtalil batil, untuk membatalkan penyimpangan kebatilan baru boleh. Dengan syarat tentu harus ahli ilmu. Ya, harus ahli ilmu. La yajuz al-jidal bil jahl wal yadu billah. Tidak boleh berdebat dengan kejahilan. Ya. Tapi dengan ilmu. Taib. Salisan yang ketiga, qat'ul asbab. Memutuskan sebab-sebab. Al-asbab semua sebab-sebab. Allati yata'allaqu bihal musyrikun, yang orang-orang musyrik berpegang dengan sebab-sebab tersebut. Wadhalika annal musyrik, yang demikian itu bahwasanya orang-orang musyrik innama yattakhidhu ma'budahu, mereka menjadikan sesembahannya itu ya lima yahsul lahum minan nafi, yang mereka anggap bisa memberikan manfaat. Ya. Padahal wan naf'u la yakun, padahal kemanfaatan itu tidaklah didapatkan illa mimman fihi, kecuali ya dari orang yang padanya khaslatun min arba'in, yang padanya terdapat 4 hal, 4 sifat. Khaslat itu sifat. Jelas? Maka yang orang-orang musyrik bergantung hati dia kepada selain Allah untuk mendatangkan manfaat, sembuh sakit misalnya, menolak mudarat ya, sembuh sakit atau mendatangkan manfaat, dimudahkan rezeki dan semisalnya, atau selamat dunia akhirat misalnya. Itu semua kata orang musyrik bisa memberikan atau bisa datang manfaat tersebut dari siapa? Dari makhluk-makhluk selain Allah. Padahal kemanfaatan tidak akan mungkin terjadi kecuali kalau memiliki 4 sifat ini. Apa yang pertama? Imma ayyakuna malikan, yakni yang memiliki sifat-sifat ketuhanan para ikhwan. Sementara ini tidak ada pada makhluk gitu loh. Yang orang musyrik bergantung pada makhluk tersebut. Apa yang sifat pertama? Al-ula imma ayyakuna malikan lima yuriduhu minhu abiduhu. Yang pertama bisa jadi ayyakuna malikan. Yang pertama, bahwa yang bisa memberikan manfaat adalah an yakuna malikan, harus seorang malik ya. Harus seorang yang menguasai gitu. Lima yuriduhu minhu abiduhu, yakni yang diinginkan oleh penyembahnya. Dan itu tidak ada kecuali hanya pada Allah kan. Adapun makhluk kalaupun berkuasa sementara dan sifatnya terbatas. Tapi Al-Malikul Haq hanyalah Allah. Al-Malik yang sesungguhnya hanyalah Allah. Dan ini tidak ada pada malaikat, tidak ada pada para nabi, lebih-lebih pada di bawah mereka kedudukannya. Maka meminta kemanfaatan kepada makhluk yang tidak memiliki al-mulku al-haq al-mutlaq, maka ini mustahil. Minta kesembuhan kepada makhluk, minta keselamatan di akhirat ya kepada makhluk, minta syafaat kepada makhluk yang tidak memiliki kekuasaan, maka ini mustahil. Asaniyatu, yang kedua, sifat kedua, wa imma yakuna syarikan lil malik, atau bisa memberi manfaat kalau dia menjadi sekutu bagi penguasa. Dan ini tidak terjadi baik pada malaikat, baik para nabi. Malaikat bukan sekutu Allah dalam menciptakan langit bumi, dalam menguasai, dalam berkuasa. Tapi malaikat juga justru takut kepada Allah. Para nabi takut kepada Allah, orang soleh takut semua kepada Allah. Asali satu sifat yang ketiga, wa imma yakuna dhahiran au mu'inan lahu, sebagai dhahiran au mu'inan. Ini sama ya terjemahnya, cuman kalau antum membedakan, dhahiran pembantu, mu'inan penolong. Ini sepodo ae, pembantu penolong sepodo. Ini apa namanya? Keluasan ya kosakata bahasa Arab itu. Dhahiran itu sama, membantu, mu'inan juga membantu, dhahiran menolong, mu'inan juga menolong. Ya wis ngene. Sifat yang ketiga bisa jadi dia harus bisa membantu atau menolong Allah ya, dalam berkuasa. Ar-rabi'at yang keempat, wa imma yakuna syafi'an indahu,
atau bisa jadi dia bisa memberi syafaat di sisi penguasa, itu di sisi raja, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ini waqad nafa, semua ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhil asbab al-arba'ah, sebab-sebab yang 4 ini, fi alihati al-musyrikina, pada sesembahan-sembahan orang musyrik, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu wali, baik itu kuburan, baik itu pohon, semuanya dinafikan. Maka fabatalat ibadatuha, sehingga batalah peribadahan orang musyrik kepada mereka. Taib, ini faedah yang ketiga. Rabi'an, yang keempat, isbatu asy-syafa'ati allati takunu biidznillah ta'ala. Ketika dalam ayat ditetapkan bahwa ada syafaat tapi harus izin Allah, berarti penetapan syafaat namun dengan syarat antakuna biidznillah, atas izin Allah. Ingat selalu syafaat syaratnya 2, idnullahi li syafi'i wa ridahu anil masyfu'i. Izin Allah kepada yang memberi syafaat dan ridha Allah kepada yang diberi syafaat, dan Allah tidak ridha kecuali an ahli tauhid. Khamisah, yang kelima, annal musyrikina la tanfa'uhumus syafa'ata atau syafa'atu, bahwasanya orang-orang musyrik syafaat itu tidak memberi manfaat bagi mereka. Lian Allah Ta'ala la ya'danu, karena Allah Ta'ala tidak memberi izin fiha, di dalam urusan syafaat, li musyrikin, kepada orang musyrik, ya. Tapi tambahkan faedahnya para ikhwan. Isbatu haibatillahi wa 'azamatihi, penetapan keagungan kebesaran Allah, ya. Jadi hanya Allah yang memiliki kuasa untuk mengatur, memberi syafaat dan semisalnya, mengizinkan dan semisalnya. Kemudian di antara faedah lagi, nafyu kulli ma yatawahhamuhul musyrikuna fi awsanihim, menafikan setiap yang dikira oleh orang-orang musyrik pada sembahan mereka berupa penguasaan terhadap langit bumi, atau yang dikira oleh orang musyrik bahwa sesembahannya itu bersekutu, membantu Allah, menolong Allah, atau memberi syafaat. Jadi 4 ya yang dibatilkan oleh Allah, ya. Berkuasa menciptakan langit bumi, terus membantu atau menolong, ya, terus memberi syafaat, itu dibatilkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, lalu muallif berikutnya membawakan untuk tafsiran dari ayat-ayat yang dibawakan, semuanya totalnya 5 ayat ya jemaah, 5 ayat berkaitan tentang syafaat-syafaat yang dinafikan oleh Allah bagi orang-orang musyrik. Jadi syafaat itu ingat selalu syaratnya. Jadi syafaat yang musbat adalah syafaat yang terpenuhi syaratnya. Syafaat yang ditetapkan, yang berguna, bermanfaat bagi kita atau bagi hamba, adalah syafaat yang terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya tadi? 2. Izin Allah kepada yang memberi syafaat, dan yang kedua ridha. Dan ridha ini kepada yang diberi syafaat, dan tidak ridha kecuali kepada ahli tauhid. Ahli tauhid para jemaah. Taib, kalau ahli bidah bagaimana jemaah? Ahli bid'ah bisa dapat syafaat enggak di akhirat? Ahli bid'ah tergantung bid'ahnya. Kalau bid'ahnya mukaffirah, ya tidak bisa, karena bid'ah mukaffir itu bid'ah yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Tapi kalau bid'ah mufassiqah bisa, karena bid'ah mufassiqah bagian dari kabair, dosa-dosa besar. Jadi kalau ditanya bid'ah, dirinci apa bid'ahnya dulu, dilihat bid'ah mufassiqah. Jadi bid'ah ditinjau dari hukumnya terbagi 2, bid'atun mufassiqah wa bid'atun mukaffirah. Bid'ah ditinjau, jadi pembagian bid'ah itu banyak para ikhwan. Pembagian bid'ah itu banyak, ditinjau dari berbagai macam tinjauan. Ditinjau dari asli tidaknya. Ada bid'ah terbagi 2, ditinjau dari asli tidaknya. Pertama bid'ah asliyah atau bid'ah hakikiyah, yang kedua bid'ah idhofiyah. Pertama bid'ah asli, bid'ah hakiki, ya ini sama sekali nggak ada sumbernya dalam syariat. Contoh ibadah pakai nyanyi-nyanyi, ibadah nyanyi-nyanyi. Yani main musik itu
dia niatkan beribadah, ibadah dengan bermusik, baik berbana atau bermusik, ini bid'ahnya ini hakikiyah karena nggak ada sama sekali contohnya. Nah yang kedua bid'ah itu bid'ah yang idhofiyah, bid'ah yang tambahan, idhofiyah, karena asalnya ada dalam syariat, asalnya, tapi dia tambah-tambah dari yang asal tadi. Ini namanya bid'ah apa? Idhofiyah. Apa contohnya? Bid'ah dalam sholat, bid'ah dalam ibadah yang sumber asalnya ibadah ini ada. Sholat kan ada sumbernya dalam Islam. Puasa ada, baca Quran ada, sholawat ada. Tapi sholat, sholawat, puasa ini dia tambah-tambah. Jelas ya? Baik lafadznya, baik waktunya, baik bilangannya. Maka bid'ah idhofiyah terjadi pada 6 hal. Pada sebabnya, pada waktunya, pada tempatnya, pada jenisnya, pada tata caranya, dan pada jumlah apa yang belum? Waktu atau tempat ya. Jelas ya kawan? Berarti sesuatu yang terjadi bid'ah pada 6 hal ini bid'ah apa namanya? Idhofiyah. Kalau bid'ah asliah memang pada asalnya bukan syariat. Contoh bermusik dan itu menyebutnya ibadah. Bermusik nggak pernah ada Nabi. Nabi kalaupun membolehkan nabuh rebana, Nabi membolehkan kan bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka hiburan saja. Jadi itu hiburan. Cuman hiburan pun hanya boleh ketika hari raya dan ketika apa? Ketika pernikahan boleh pun. Tapi Nabi tidak pernah atau para sahabat memasukkan bermusik seperti itu kepada ibadah. Tapi sekarang ya. Jadi ini bukti daripada sabda Nabi tentang umat Islam ikut kepada perbuatan keyakinan agama orang-orang Yahudi Nasrani yang mereka beribadah dengan cara nyanyi-nyanyi berjamaah. Ini bid'ah hakikiyah, Bid'ah idhofiyah itu yang ada sumbernya, asal pokoknya salat contohnya. Tapi dia tambahkan tuh waktunya sehingga menjadi salat alfiyah. Rakaatnya 100, waktunya nisfu Sya'ban. Ini bid'ah idhofiyah. Jadi bid'ah itu dalam ibadah idhofiyah itu. Yang kedua, bid'ah ditinjau, yang ketiga ya, pembagian bid'ah ditinjau dari apanya? Ditinjau dari perkaranya. Terbagi dua, ada bid'ah fi umuri dunia, yang kedua bid'ah fi umuri ad-din. Bid'ah dalam perkara dunia, bid'ah dalam perkara agama. Bid'ah dalam perkara dunia boleh, bahkan mungkin sebagainya diharuskan, tidak tercela. Namun yang tercela bid'ah dalam perkara agama ya. Maka kalau para ulama mengatakan bid'ah yang baik, maksudnya bid'ah dalam perkara apa? Yang bid'ah dalam perkara dunia yang ada memberikan manfaat, itu bid'ah yang baik. Contoh mikrofon ini bid'ah yang baik. Tapi bid'ah dalam perkara dunia. Yang kata para ulama bid'ah secara perkara ini adalah bid'ah secara bahasa. Ini sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Asy-syai' al-mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq. Ya. Baik. Nah, jadi muallif rahimahullah membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Abul Abbas. Pertanyaannya, berapa Ibnu Taimiyah putranya? Di sini Abul Abbas. Berapa putra? Berapa anaknya Ibnu Taimiyah? Ibu-ibu, Ibnu Taimiyah anaknya berapa? Hah? Bagus, masya Allah. Ibnu Taimiyah tidak punya anak, jadi tidak kawin. Bagaimana punya anak? Kecuali mungut anak orang. Ibnu Taimiyah tidak menikah. Tapi jangan ditiru. Karena teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga para ulama tidak kawin itu karena kesibukannya dalam belajar, dalam ilmu, dalam dakwah, sehingga sampai akhirnya tidak menikah. Termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala Abu Zakaria. Nah, berarti menunjukkan berkunyah ya. Ibnu Taimiyah kunyahnya Abul Abbas, bukan berarti anaknya itu Abbas. Atau Imam Nawawi Abu Zakaria, bukan berarti Zakaria itu anaknya Nawawi. Tidak, Nawawi tidak punya anak, tidak kawin, tidak menikah. Taib. Jadi Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Siapa nama aslinya?
Beliau nanti akan dijelaskan nama aslinya adalah Taqiyuddin. Nah, juga jangan ditiru memberi nama anak dengan pakai nama-nama agama ya. Kan itu dimakruhkan oleh para ulama. Nama-nama agama atau nama-nama Islam. Seperti Saiful Islam atau seperti Saifuddin, Nuruddin, cahaya agama, Masya Allah. Ini terlalu berlebihan memberi nama anak seperti itu. Tapi justru yang diperintahkan memberi nama anak yang, dan ini diantara kewajiban kita kepada anak dan hak anak adalah mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Di antara nama yang baik, berkah dan dijamin ya atas izin Allah anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Itu nama Abdullah, Abdurrahman, atau nama-nama para nabi. Jadi nama itu doa Bapak Ibu, pengaruh doa. Ya. Bertafaul, optimis kita dengan kebaikan dari nama-nama yang kita namakan. Di Malang itu ada mie Jahannam, itu saya pernah lewat. Na'udzubillah. Itu dia dikhawatirkan istiza dengan pahala dan ganjaran atau dengan adab atau siksa. Enggak boleh memperolok-olok neraka, adab Allah, memperolok-olok surga, memperolok-olok tentang adab kubur atau alam kubur, enggak boleh. Ya. Seperti misalnya kamu nanti kalau dikubur ya, kalau nanti kamu masuk di alam kubur, Munkar Nakir datang, tenang, kamu jawab aja, kamu boloku koncoku. Ini pelecehan para jemaah, istihza, memperolok, tidak boleh. Kan ada itu tokoh yang ngomong gitu. Nah ditanya nanti ngomong aja, bolone mbah apa gitu disebut, rombongannya mbah gitu. Ini tidak boleh, istihza itu bentuknya. Ya. Juga di Malang masih saya pernah lewat ada namanya toko roti, itu namanya As-Sunnah. Nah, juga berlebihan juga. Ini di Malang ini aneh-aneh nama-nama ini jemaah. Jangan, sunnah itu perkara besar. Sunnah itu bagian daripada yakni manhaj dalam seorang beragama. Itu sangat besar. Sunnah itu adalah petunjuk Nabi Muhammad. Kok dipakai untuk toko, restoran dan semisal. Nasi goreng sunnah misalnya. Ayo, nasi goreng sunnah. Baik, ya. Nama yang baik. Baik, kalau toko berkah, enak, nih lezat, berkah lezat, kita enak. Mie ayam berkah misalnya, Masya Allah. Ya. Atau laris lancar misalnya toko pakaian laris lancar berkah, itu jadi doa harapan bagus. Terus qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas yani Ibnu Taimiyah rahimahullah, nafallahu amma siwahu, Allah menafikan amma atas siwahu selain Allah, kulla setiap ma yata'allaqu bil musyrikun, yang orang musyrik bergantung kepadanya, kepada selain Allah, dinafikan oleh Allah. Fanafa yakuna li ghairihim milkun, maka Allah menafikan untuk selain Allah itu milkun, kekuasaan, au qistun minhu, atau qistun itu yakni sebagian ya kekuasaan dari selain Allah tersebut. Au yakunu aunan lillah, atau bantuan. Jadi tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada yang memberi bantuan, atau tidak ada yang bersekutu. Yani sama-sama. Kalau membantu itu kan cuma sedikit. Tapi kalau bersekutu itu sama-sama 50%. 50% Allah menciptakan langit bumi, 50%-nya juga makhluk. Itu namanya sekutu. Maka walam yabqa ila syafaah, tinggal satu tersisa, itu syafaah. Allah tidak mengatakan syafaat tidak ada sama sekali, tidak. Karena memang syafaat ada, tapi syaratnya, makanya Allah menyebutnya bukan menafikan mutlak syafaat, tidak. Tapi kalau membantu Allah dalam kekuasaan, bersekutu dalam kekuasaan, ini dimutlakkan oleh Allah karena memang tidak ada sama sekali. Tapi syafaat Allah tidak memutlakkannya, seperti menafikan secara kemutlakan kepada kekuasaan atau pertolongan, bantuan, atau pada apa lagi tadi, berpersekutuan dalam menciptakan langit bumi dan semisalnya. Tidak. Tapi syafaat Allah menyebutnya apa?
dengan syarat. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, walam yabqa illa syafa'atu, dan tidak ada yang tersisa kecuali syafaat. Maka fabayyana, Allah menjelaskan annaha, bahwa syafaat la tanfa'u illa liman adzina lahu ar-rabbu, tidak bermanfaat kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah. Jadi ada syafaat, enggak mutlak, enggak ada, tapi syaratnya tadi. Berapa syarat? 2 cara menghitungnya atau cara menghafalnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana banyak ayat-ayatnya dalam Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha. Ini surah apa? Al-Anbiya ya. Dan tidak bisa mereka memberi syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Fadhihi syafa'ah alati yadunuhal musyrikun, maka syafaat ini yang orang musyrik mengira, menyangka. Kenapa mengira? Ya karena tidak pada hakikatnya, tidak ada kenyataannya ya. Jadi harapannya itu kosong belaka gitu. Yang orang musyrik mengira dia adalah syafaat muntafi, dia adalah syafaat yang muntafiyatun yaumil qiyamah. Ternyata yang dinafikan dia oleh Allah di hari kiamat, kama nafah Al-Quran, sebagaimana Al-Quran menafikannya. Wa akhbar Nabi, demikian pula Nabi mengkabarkan sallallahu alaihi wasallam, anahu, bahwasanya beliau ya'ti, Nabi Muhammad itu nanti datang di hari kiamat ya, maksudnya ada pada hari kiamat, bukan berarti datang, nanti ya'ti ya, akan ada di hari kiamat beliau, ya fayasjudu, lalu beliau sujud li rabbih, kepada Rabbnya. Jadi para ikhwan, di akhirat itu masih ada ibadah ya, tapi berbeda bentuknya, bukan ibadah seperti di dunia. Maka kita orang beriman pun nanti akan sujud kepada Allah ketika Allah datang di hari kiamat di padang mahsyar. Inilah ru'yatu al-ula, inilah penglihatan pertama kita kepada Allah ketika di padang mahsyar, baru yang kedua nanti di surga. Nah bedanya kalau melihat di padang mahsyar itu adalah ru'yatun ta'rifiyah. Melihat di padang mahsyar adalah penglihatan yang sifatnya pengenalan saja. Yani kita itu tahu kalau Allah datang. Bagaimana caranya, ini perkara gaib para ikhwan. Namun melihat Allah di surga nanti adalah melihat kepada wajah Allah, dan melihat kita seperti melihat rembulan. Nabi gambarkan demikian. Yang digambarkan Nabi cara pandangnya, bukan objeknya. Kata Nabi, innakum sataruna rabbakum iyanan, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian iyanan, dengan mata kepala telanjang. Dalam lafaz yang lain, kama taruna al-qamar latal badr, seperti kalian melihat bulan purnama. Jadi melihat di padang mahsyar ini beda statusnya, kondisinya dengan melihat di surga kelak. Tapi kita melihat Allah 2 kali, 2 tempat ya nih, di padang mahsyar. Nah yang di padang mahsyar pun bahkan melihat pula orang-orang munafik. Maka orang munafik juga melihat Allah di padang mahsyar, dan mereka tahu kalau itu Allah, dan mereka tahu kalau Allah datang. Namun orang munafik ketika mereka mau sujud, fala yastati'un, mereka tidak mampu sujud. Kenapa? Karena ketika di dunia sujudnya pura-pura, sujudnya dusta. Namun kita insyaallah orang-orang yang beriman, mereka sujud ya. Lagi pula para jemaah, melihat di padang mahsyar ini melihat yang masyubatun bil khauf. Melihat di padang mahsyar itu adalah melihat Allah yang masih diliputi dengan rasa apa? Rasa takut. Karena kondisi padang mahsyar, kondisi hari kiamat yang demikian besar, demikian dahsyat, berbeda dengan di surga. Kalau di surga melihatnya itu adalah nadratut tana'um wa taladzud. Melihat di surga, melihat yang dasarnya adalah kelezatan, kenikmatan, dasarnya nikmat. Bahkan itulah nikmat terbesar. Nikmat penduduk surga yang paling besar bukan bidadari, bukan makan-makan minum, bukan. Yang terbesar nikmat ahlul jannah adalah an-nadhar ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah yang mulia. Maka di antara doa Nabi adalah Nabi memohon kepada Allah, ladatan nadhar ila wajhik, ya Allah, aku mohon ini as'aluka ladatan nazar ila wajhik, ya Allah, aku mohon kepada engkau kelezatan dalam memandang wajahmu, wasyauqan ila liqa'ik, dan aku mohon kepada engkau ya Allah kerinduan untuk berjumpa denganmu. Karena orang yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah pun akan
senang. Ya. Allah pun akan senang berjumpa dengannya. Artinya orang yang senang bertemu Allah, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang suka ketemu Allah, Allah pun suka ketemu dia. Yani mati maksudnya. Maka Aisyah tanya, ya Rasulullah, quluna nakrahul maut. Ya Rasul, semua kita kan takut mati. Kok bisa ada orang yang senang ketemu Allah? Mana berarti senang mati? Bukan begitu kata Nabi. Tapi orang yang senang ketemu Allah itu ketika mati dia diberi kabar gembira. Diberi kabar gembira. Itu maksudnya. Maka kita boleh memohon doa dengan seperti yang dibaca Nabi tadi. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wasyauqan ila liqa'ik. Baik. Lalu beliau sujud ya Rasulullah li rabbih, kepada Allah Rabbnya, wa yahmaduhu, lalu beliau memuji Allah. Yani beliau la yabda'u bi syafa'ah, yani beliau tidak ujug-ujug memulai langsung memberi syafaat, tidak. Ya. La yabda'u bi syafa'ati awalan. Tapi Rasul memuji Allah, bahkan Rasul menyebut nama Allah. Nah, yang nama itu belum pernah diajarkan sebelumnya. Jadi nama Allah itu ada 3 jenis para ikhwan. Satu, nama Allah yang ajarkan kepada seluruh makhluk yang ada di Quran. Itu nama-nama Allah itu, yang kita juga tahu. Jelas, yang kita tahu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Itu nama-nama yang Allah ajarkan kepada semua makhluk yang ada di Quran. Baik Nabi ataupun kita tahu, Nabi Muhammad tahu, kita juga tahu di Quran. Yang kedua, nama Allah yang Allah rahasiakan, tidak diberitahukan kepada siapapun, hatta kepada Nabi Muhammad sekalipun, hatta kepada makhluk-makhluk yang Allah khususkan sekalipun, Allah rahasiakan. Maka nama Allah itu banyak sekali, yang tidak terbatas berapa, 99. Nah, yang ketiga, nama Allah itu yang Allah ajarkan hanya kepada orang khusus, di antaranya kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad di padang mahsyar ketika akan memberi syafaat. Nabi Muhammad menyanjung Allah dengan nama-nama yang Allah ajarkan khusus kepada beliau. Jadi Nabi tidak ujug-ujug langsung memberi syafaat, tidak. Tapi Nabi sujud memuji Allah, menyebut nama-nama Allah. Maka demikian pula kita ya ikhwan, kalau kita doa agar doa kita ini mustajab makbul, itu sebut dulu nama-nama Allah, itu panggil. Ya Rahman, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Razzaq. Kalau antum minta rezeki, panggil Ya Razzaq, urzuqni rizqan thayyiban. Ya. Ya Rahman, irhamni. Ya Ghaffar, ighfirli. Jadi panggil nama Allah. Kaum muslimin rata-rata mengamalkan Asmaul Husna itu adalah dengan diwiridkan. Ini membaca Asmaul Husna diwiridkan. Itu menghafal itu bukan itu maknanya para jemaah, tapi memahami fikih. Maka antum silakan baca buku atau kitab karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abadi Al-Badr, itu judulnya Fikih Asmaul Husna. Itu di situ dijelaskan, yakni kandungan dari nama-nama Allah, kandungan, kemudian juga faedah-faedahnya, dan disebutkan pula kalau ada fadilahnya. Luar biasa itu buku, sehingga kita semakin dekat dengan Allah membaca itu. Nah, kaum muslimin sekarang tidak kenal hakikat dari nama-nama Allah, tapi hanya mereka wiridkan begitu saja. Kalau ingin kaya, baca Ya Goni 1000 kali. Ya Goni, Ya Goni, Ya Goni, Ya Goni. Begitu mereka. Apalagi kalau sampai tidak nafas katanya. 1000 kali nggak nafas, ya kelengar, ya mati itu jemaah. Ya. Atau baca Ya Razzaq, Ya Razzaq berapa kali? Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Enggak ada, karena itu zikir yang tidak mufidah namanya. Antum kalau zikir cuma nyebut Allah itu bukan zikir. Ya, tapi zikir yang nyebut Allah diajarkan Nabi caranya. Membaca Subhan Allah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Astaghfirullah, Subhan Allah wa bihamdi. Begitu. Kalau cuma Allah, ya, itu tidak zikir yang disyariatkan. Ya. Kalau secara bahasa mungkin zikir nyebut, kan zikir itu nyebut Allah, iya. Tapi tidak zikir secara yang disyariatkan.
di mana harus mufidah, ada sanjungan, ada pujiannya kepada Allah. Mengatakan subhanallah berarti kita memuji Allah, sedang mensucikan Allah. Suci Allah dari segala kekurangan, suci Allah dari keserupanya dengan makhluk. Alhamdulillah, kita syukur di segala nikmat. Maka syukur dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan, dengan kita rukuk, sujud, ibadah, bersedekah, ngaji seperti ini, syukur dengan jawarih kita para jemaah. Afala akunu abdan syakura, kata Nabi ketika Nabi solat tahajud. Lalu dengan hati, yakni akui semua nikmat semua datang dari Allah. Manusia hanya sebab, perusahaan hanya sebab, bos kita kalau kita kerja pada orang hanya sebab, rezeki hakikat datang dari Allah. Ketika Nabi SAW sujud memuji Allah, lalu dikatakan summa yuqalu lahu, dikatakan kepada Nabi, irfa' rasak, angkat kepalamu Muhammad, wa qul yusma', ucapkanlah, ucapanmu akan didengar, wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi permintaanmu, washfa' tushaffa', dan berilah syafaat, engkau akan diizinkan memberi syafaat. Luar biasa. Inilah yang disebut al-maqam al-mahmud, Pak. Tidak mulia bagaimana para jemaah. Semua orang tidak ada yang berani ngomong loh, Pak. Hatta Nabi Rasul tidak ada yang berani ngomong di akhirat. Semuanya tidak ada yang berani bicara. Bahkan jangankan bicara, hatta Quran menyebut tidak ada yang berani hatta berbisik sekalipun. Tidak ada yang berani. Lah ini Rasul SAW diperintah untuk silakan ngomong, silakan bersyafaat. Ya. Taib. Wa qala Abu Hurairah, ini masih perkataan Ibnu Taimiyah berjamaah. Wa qala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, man, yani bertanya kepada Nabi gitu ya, man as'adun nasi bi syafa'atika, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Qala, kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, itu orang yang mengucapkan la ilallah yang ikhlas dari hatinya, artinya orang yang bertauhid. Jadi syafaat itu akan diraih hanya oleh orang bertauhid. Dan itu kata Nabi dalam hadis, fa innaha nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyrikuna billahi syai'a, dan dia akan didapatkan insyaallah syafaat itu bagi umatku yang mati tidak berbuat syirik. Mati tidak berbuat syirik, bagi pelaku dosa besar yang mati tidak berbuat syirik. Sehingga para ikhwan, tauhid itu diantara fadilahnya adalah yang menghalangi kekekalan neraka. Jadi kalaupun ahli tauhid itu masuk neraka, namun dengan tauhidnya dia tidak akan menjadi kekal. Berbeda bi khilafi syirk, wa huwa sababun lil khuludi finnar. Tapi syirik adalah menjadi penyebab kekalnya di neraka, waliyadzubillah. Jelas ya? Jadi ahli tauhid adalah kalaupun harus masuk neraka, dia tidak akan kekal di dalamnya. Taib. Wala, yani fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas biidznillah. Maka itulah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka itulah syafaat yang akan diraih didapatkan li ahli al-ikhlas, bagi orang yang ikhlas memurnikan ibadah hanya kepada Allah, biidnillahi, tentu syafaat itu atas izin Allah, karena Allah hanya mengizinkan kepada pastinya ahli tauhid, dan Allah pun hanya meridhoi yang diberi syafaat pastinya juga ahli tauhid. Wala takunu liman asyraka billah, dan tidak diperuntukkan kepada orang yang menyekutukan Allah. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya adalah anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi, hakikatnya, jadi manfaat syafaat itu ikhwan ya, kemarin sudah kita sebutkan ya. Manfaat syafaat itu dua. Satu, bagi yang memberi syafaat apa manfaatnya? Ikramullah, yakni takrimullah, bentuk pemuliaan Allah kepada orang yang memberi syafaat. Ya kan? Karena orang itu menjadi keren, arti istilahnya menjadi mulia kan orang itu berarti. Karena Allah izinkan dia untuk memberi syafaat, berarti ini orang dekat dengan Allah ini. Tidak sembarangan. Sama halnya kita nih dalam urusan dunia. Orang yang dekat dengan raja atau presiden mungkin kan berarti itu orang keren, itu dekat dengan pejabat besar, dekat dengan orang nomor satu di negeri ini misalnya. Nah, itu kan itu dari sisi dunia. Antum bayangkan bagaimana orang yang berarti dekat dengan Allah sampai Allah izinkan dia beri syafaat. Kalau Allah izinkan dia beri syafaat, berarti dia sendiri sudah dipastikan apa?
Selamat. Dan mungkin orang celaka suruh memberi syafaat orang lain agar selamat, dianya sudah dijamin selamat. Gitu loh para ikhwan. Terus yang kedua, manfaat apa bagi orang yang diberi syafaat? Ya jelas kemanfaatan untuk bisa datangkan manfaat atau menolak mudarat. Dia masuk surga. Yang di neraka bisa keluar dari neraka. Yang sudah diponis neraka bisa tidak jadi ponisnya. Inilah manfaat di akhirat yang sudah kita bahas. Ada sekitar berapa? 8 syafaat semuanya. Nah, huwa alladhi yatafaddalu ala ahli ikhlas, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah yatafaddalu, menganugerahkan karunia, melimpahkan karunia ala ahli ikhlas, kepada ahli ikhlas. Fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni mereka biwasitati du'ai man adina lahu ayyashfa'a. Allah mengampuni mereka dengan perantara doanya orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Ya kan? Ya syafaat itu kan berupa doa para ikhwan. Permintaan dia kepada Allah, ya Allah selamatkan si fulan. Itu syafaat maknanya. Dan Allah izinkan, ya sudah. Demi kamu istilahnya, berarti gitu istilahnya bahasa kita. Ya sudah, karena kamu saja nih, gara-gara kamu saja aku selamatkan dia. Gitu maknanya. Jadi bentuk penghormatan kepada yang memberi syafaat. Allah berkuasa tanpa syafaat Tuhan. Allah beri rahmat. Allah angkat orang yang dalam neraka karena rahmatnya. Allah angkat orang yang di dalam neraka dikeluarkan juga karena syafaat. Kata Nabi, yukhrijullahu aqwaman minan nari bisyafa'ah. Allah mengeluarkan kaum yang ada di dalam neraka, dikeluarkan oleh Allah dengan perantara syafaat, dengan sebab syafaat. Ya. Perhatikan di sini, liyukrimahu, ya, dalam rangka Allah memuliakan dia yang memberi syafaat tersebut, wa yanalal maqamal mahmud, dan agar mendapatkan meraih al-maqam, derajat kedudukan, atau al-maqam kedudukan al-mahmud yang terpuji. Yang dimaksud di sini siapa yang mendapatkan al-maqam al-mahmud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Quran. Ya, makanya kata para ulama, para jemaah, tentang tahajud nih, fadilahnya tahajud. Karena Allah mengatakan di ayat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malam bangunlah untuk tahajud. Nah, maka salat malam yang tidur dulu itu, bangun tidur itu namanya tahajud. Jadi hanya istilah saja. Namun kalau orang sholat malam tidak tidur dulu, itu kurang tepat disebut tahajud. Tapi ya dari segi mana nggak masalah, kan itu namanya sholat malam. Hanya kenapa disebut tahajud? Tahajud itu bangun malam untuk sholat. Jadi ada istilah tarawih, itu lain lagi kan. Istilah tarawih adalah sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan secara berjamaah di masjid. Kenapa disebut tarawih? Li'annahum kanu yatarawwahu, karena mereka beristirahat fi kulli arba'ati raka'atin, karena mereka selalu tarawih di setiap 4 rakaat. Karena panjangnya berdiri mereka, bacaannya panjang sehingga perlu istirahat, ya tarawahu. Kita enggak perlu wong tarawih sama kulhu sama kuliah. Enggak perlu kita tarawih. Maka kadang-kadang enggak tepat kita disebut tarawih. Ayo tarawih yuk, apa tarawih istirahat. Istirahat kok opong panjang bacaannya ya kulhu, kuliah, al-falaq, an-nas, kan enggak lebih dari itu saja kita. Kecuali bagi beberapa masjid, ila marhimah rabbi, masya Allah. Dan sekarang banyak alhamdulillah masjid-masjid yang mengamalkan. Jadi kalau tarawih bacaan imamnya bagus, tartil, tajwid, dan memang harusnya demikian. Masjid bahkan kalau bisa memanggil imam-imam yang baik, menjadikan imam ratib yang baik bacaannya, supaya kaum muslimin khusyuk salatnya. Ini bayangkan antum, sudah sumpuk berisik bacaan tarawihnya cepat seperti maling dikejar polisi kan, cepat sekali berjamaah. Bahkan nanti di Blitar itu 7 menit berjamaah, 23 7 menit. Bayangkan, nggak canggih kayak apa itu. Patas, super patas, kereta cepat. Iya nih kereta cepat, mantap. Nih tarawih nggak sah karena tidak ada tumanina, Pak. Kok berani ngomong dasar? Karena tidak tumanina. Tumanina itu rukun min arkanis shalah. Kan Nabi katakan kepada orang yang tidak tumanina, apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi kembali salatmu karena tadi kamu tuh tidak salat. Padahal dia salat ya, tapi kata Nabi kamu tidak salat. Tapi Nabi tidak memerintahkan yang dulu-dulunya diqadha, tidak. Karena itu kebodohan, maka dimaafkan karena kebodohan. Tapi yang salat barusan dilihat Nabi suruh ulangi.
Sampai 3 kali salatnya podo kaya ngono. Yaitu salat saya ya Rasulullah, alimni, ajarkan. Lalu kata Nabi, fa idza raka'ta farka hatta tatma'inna raki'an. Dan kalau kamu ruku, maka rukulah kamu sehingga kamu benar-benar tumakninah dalam ruku. Jadi tumakninah rukun salat cuma. Maka jenengan kalau salat, saya pernah ikut, saya sampai keluar masjid. Ya, ini kejadian di Jayapura. Jadi sholatnya cepat sekali. Kita belum baca apa-apa itu dia sudah cepat sekali. Ruku sudah sami Allah mahmid. Kita masih sami Allah mahmid, sudah dia sudah bangkit. Lalu dia sujud. Sudah saya keluar. Dan memang harus keluar sudah. Kalau tapi mbok nek kabeh makmum metu piye jemaah. Ya ojo ngono lah. Sing penting sing antum tahu hukum, antum keluar pindah masjid. Ya. Karena sudah tidak sah sholat ya yang tidak tumanina. Terus yang tidak sah sholat lagi adalah kalau makmum salah baca Al-Fatihah, yang salahnya itu lahnun jali, yang salahnya merubah arti. Kesalahannya merubah arti, tapi dalam Al-Fatihah. Adapun salah merubah arti dalam surat setelah Al-Fatihah itu masih dimaafkan, masih sah sholatnya. Maka ini enggak sembarangan loh masjid. Memilih imam masjid itu jangan sembarangan. Cuman celakanya banyak imam-imam yang sudah tahu kacau bacaannya, rusak bacaannya, tetap dia nggak mau diganti, jemaah. Atau tetap minimal minta jatah. Ini kenapa? Jadi imam itu amanah, berat berjemaah. Imamnya tidak sah sholat kalau makmumnya, kebanyakan makmum membencinya, tidak akan melampaui kepala-kepala mereka. Artinya tidak sah. Tidak diterima oleh Allah solatnya imam yang makmumnya pada benci. Benci kata para ulama baik kepada bacaan solatnya, kepada cara solatnya, atau benci kepada perilakunya imam tersebut. Ya. Jadi hati-hati jadi imam itu. Makmum tuh tanya, senang enggak saya jadi imam gimana? Tanya kalau memang musyawarah jadi imam. Harus ada. Jangan sampai imamun wahum lahu karihun. Imam namun makmum benci kepada imam tersebut. Dan ini lebih cenderung hadis ini kepada pembahasan imam salat pada jamaah, imamus sugro, imamatus sugro. Tapi ada ulama juga yang seperti Imam Abdul Bar mengatakan ya ini umum, termasuk imamatul kubro, yakni imam maknanya pemimpin, penguasa, presiden dan semisalnya. Yang kalau rakyatnya benci, dia naik tetap, dia maksa jadi pemimpin, maka itu yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk istri yang durhaka kepada suami, yang suami tidak ridho. Hati-hatilah Bu, ojo tenang-tenang saja ibu-ibu. Ibu-ibu durhaka kepada suami tidak ridho, itu solatnya tidak sampai kepada kepala-kepala mereka. Maka istri itulah kalau salah suami mangkal, suami jengkel, cepat minta maaf, tidak masalah. Ya, cari keridhaan suami. Jadi wanita itu masya Allah dari satu sisi memang gampang sekali, meraih surganya gampang, ya kan? Tapi di antara ujian terberat adalah wanita ketaatan kepada suami. Makanya Nabi mengatakan kepada salah seorang dari sahabiyah bahwa suamimu itu kata Nabi fa innahu naruki wa jannatuki, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi bagaimana ketaatanmu, baktimu kepada suami atau bagaimana kedurhakanmu kepada suami, itulah surgamu atau nerakamu, suami. Makanya subhanallah, kemudahan wanita masuk surga diantaranya dikaitkan dengan ketaatan kepada suaminya. Man sholat idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha. 4. Wanita yang sholat menjaga 5 waktu, yang puasa Ramadan, yang menjaga kehormatan, ini gampang bagi wanita. Yang berat yang keempat, wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya. Dikaitkan dengan surga, kata Nabi, qila dkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wanita yang seperti ini akan dikatakan nanti di akhirat, masuklah kalian kepada surga Allah dari pintu surga yang manapun kalian suka. Ini jarang-jarang loh Pak. Karena orang itu akan dipanggil surga, akan dipanggil oleh surga melalui pintu yang ibadah spesialnya. Yang ahli solat, pintu solat. Ahli jihad, ya pintu jihad. Ahli sedekah, ya pintunya pintu sedekah. Jarang dipanggil dari semua pintu. Di antara orang yang dijamin akan dipanggil dari semua pintu surga adalah Abu Bakar Siddiq. Itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW. Karena memang Abu Bakar paling bersemangat pada semua kebaikan. Pernah ditanya, man asbah minkum al-yaum sadaqah? Siapa yang pagi ini sedekah? Ana ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini ngantar jenazah? Ana ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini bakti pada orang tua? Ana ya Rasulullah.
Pokoknya kabeh diborong, ana. Makanya Abu Bakar termasuk di antara yang masuk surga tanpa dari semua pintu surga. Pintu surga ada berapa semuanya? 8. Nah, maka ibu-ibu tolong, serendah apapun derajat kedudukan suamimu, maka dia mulia bagimu wahai para wanita. Mulia, harus diagungkan, dihormati suami. Walaupun mungkin gelarnya lebih rendah. Ibu-ibu mungkin S1, suaminya SD misalnya. Walaupun itu sebenarnya tidak cocok sebenarnya. SD kawin sama S1 itu tidak cocok sebenarnya. Memang harus sekufu, ya. Tapi yang harus diutamakan sekufu itu agama, Pak. Sekufu itu maksudnya agama. Tapi juga masalah kita pilih-pilih, masalah dunia pun boleh. Ya, boleh pilih-pilih. Buktinya Nabi melarang Fatimah binti Qais kawin dengan Muawiyah. Jadi Fatimah itu kan janda. Terus kata Nabi, kalau kamu sudah habis masa iddahmu, beritahu saya. Ini saya punya calon, mungkin begitu. Ini berarti boleh kita saling mencarikan jodoh teman-teman kita, saudara kita, atau sekalian buka biro jodoh supaya aman, mana yang kira-kira boleh, tidak masalah. Ketika selesai masa iddahnya, lalu Fatimah binti Qais, lapor ya Rasulullah, saya dilamar sama Abu Jaham dan Muawiyah. Kata Nabi, kalau Abu Jaham jangan, karena dia adalah orang yang tidak pernah lepas tongkat dari pundaknya. Ini dua makna kata para ulama. Ini Abu Jaham ini suka safar, jadi nanti kamu ditinggal-tinggal terus sama suamimu nanti. Atau yang kedua suka mukul katanya, jadi nanti kamu bisa jadi kena pukul, karena dia Abu Jaham ini suka mukul, itu maknanya. Terus kalau Muawiyah, kata Nabi, la, Muawiyah rajulun sa'luk, Muawiyah itu laki-laki miskin, jangan sama Muawiyah karena miskin. Nah, berarti kan boleh kalau ada orang miskin diantum tolak, enggak apa-apa. Misalnya. Ya, tapi yo lihat agamanya lah masalah. Cuman boleh-boleh saja antum menolak itu. Lalu Nabi suruh kawin sama Usama. Nikahlah kamu sama Usama. Maka Fatimah nurut sama Rasul dan Allah memberikan keberkahan, ya, sehingga menikahlah dengan Usama. Baik, ini apa para jamaah? Menunjukkan bahwa para wanita harus memperhatikan tentang masalah ketaatan kepada suami. Wanita saleh adalah wanita yang taat kepada suami. Taat tentunya kepada Allah dan Rasul, namun setelah itu barulah kepada suami. Sampai ketaatan kepada orang tuanya loh di nomor sekiankan. Suami dulu. Suami itu wanita yang sudah menikah. Ya. Makanya bapak-bapak, wanita ini, istri kita ini amanahnya besar di sisi Allah. Antum bayangkan, karena kita sudah merebut dari orang tuanya. Orang tua itu sudah tidak punya hak lagi sama sekali. Sudah menyerahkan seluas-luasnya kepada kita. Makanya Nabi ibaratkan wanita istri kita itu adalah asirun alaik. Ibarat tawanan kita. Yani kita ini bebas sesuka kita untuk memperlakukannya. Maka hati-hati kedoliman kepada para wanita. Nabi berlindung berbuat dolim kepada dua, anak yatim dan para wanita yang lemah. Dolim, kadang kita para suami banyak kedoliman. Harus waspada. Namun istri pun dituntut harus taat, betul-betul perhatikan ketaatan sekecil apapun, ya. Sampai nyuruh pijit loh. Nyuruh pijit itu jangan sampai, karena perkara mubah, nyuruh buatkan kopi, buatkan teh misalnya, perkara mubah menjadi wajib kalau suami yang nyuruh, kecuali memang ada udzur. Tapi ini ndak ada udzur, malas kayak dewenya apa misalnya. Ibadah ketika membuatkan teh, kita harus niatkan memang ibadah, sabar, ya. Bahkan diperintah untuk sabar bagi yang mendapatkan suami yang yang kurang baik akhlaknya. Sabar. Mungkin suami agak keras, temperamen, wataknya keras, kita coba perlembut, ya, dengan sikap-sikap kita yang sabar. Terus saya ingin sampaikan tadi, jadi tahajud, sholat malam para jamaah itu diantara faktor untuk meraih kita kemuliaan, derajat yang terpuji tinggi di sisi Allah. Makanya syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan mukmin ada pada sholat malamnya. Oleh karena juga Nabi perintahkan bagi para penuntut ilmu ahlul Quran, ya ahlul Quran autiru. Wahai para ahli Al-Quran, berwitirlah. Fa innallaha al-witr, karena
Fallahu fa innallaha al-witru yuhibbul witra, karena Allah itu witir, ganjil, dan Allah menyukai witir. Taib. Fa syafa'atu lati nafahal Qur'anu, maka syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an adalah ma kana fiha syirkun, itu yang ada padanya kesyirikan. Jadi tidak dimutlakan, tidak, tapi Al-Quran menetapkan adanya syafaat dan Al-Quran menafikan syafaat. Yang dinafikan yakni maka nafiha syirkun, walihada asbata syafa'ata biidnihi fi mawadi'a. Oleh karena itu Allah pun di Quran menetapkan syafaat-syafaat atas izin Allah fi mawadi'a, di dalam beberapa tempat, beberapa ayat Al-Quran. Waqad bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah menjelaskan annaha la takunu, wa syafaat tidak bisa dicapai diraih illa li ahli al-ikhlas wa tauhid, kecuali bagi ahli ikhlas yang mengikhlaskan ibadah, wa tauhid, dan ahli tauhid. Intaha kalamuhu, berakhir, selesai kalamuhu, kalamnya beliau Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Cukup ya? Oh ya, selesai ya. Gimana? Kita selesaikan bab ini? Ya, kita baca ya, supaya nanti bab yang baru ya Bu ya. Taib. Abul Abbas huwa Syekhul Islam. Abul Abbas itu dia maksudnya Syekhul Islam. Disebut Syekhul Islam karena orang atau ulama yang menguasai berbagai banyak disiplin ilmu dalam Islam. Bukan hanya tafsir tapi akidah. Bukan hanya akidah tapi juga masalah hadis, masalah fikih. Nah, itu disebut Syekhul Islam. Jadi yang menguasai berbagai disiplin fan ilmu dalam Islam. Siapa beliau? Taqiyuddin. Taqiyuddin juga ini gelar. Namanya Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abdus Salam ibnu Taimiyah. Taimiyah itu nama kakeknya. Ya. Dan Taimiyah ini adalah kepala sekolah di Suriah saat itu, dan inilah kakeknya Ibnu Taimiyah. Taib. Al-Imam al-Masyhur, seorang imam yang terkenal, sahibu al-musannafat, dia adalah pemilik karya-karya tulis yang al-mufidah, yang banyak bermanfaat. Dan para jamaah sekalian, rata-rata karya tulis Ibnu Taimiyah adalah karya tulis dakwah, yakni menulis karena adanya permintaan dari masyarakat, ada pertanyaan. Maka rata-rata kitab-kitab akidah beliau adalah semuanya jawaban atas pertanyaan yang bertanya, yang meminta. Maka biasanya dinisbatkan kepada yang bertanya. Akidah wasitiyah dinisbatkan kepada seorang qadhi dari negeri Wasit, bertanya kepada Ibnu Taimiyah, minta dituliskan tentang akidah yang benar. Maka Ibnu Taimiyah menulis, hanya waktu beberapa menit saja, ba'da asar waktu itu hari Jumat di Masjidil Haram di Mekah. Ini Ibnu Taimiyah ketemu sama seorang qadhi di negeri Wasit, sehingga dinisbatkanlah akidah wasitiyah. Jadi akidahnya yang ditulis untuk seorang qadhi dari Wasit, namanya Radiyuddin Al-Wasiti. Demikian pula akidah Tadmuriyah, seorang bertanya dari negeri Tadmur. Ada lagi Hamawiyah, akidah Hamawiyah. Maka ini juga adalah jawaban atas orang bertanya dari negeri Suriah atau Syam. Demikian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apalagi kitab beliau ya, itu namanya Majmu' Fatawa, yang tadi juga dinukil dari kitab Majmu' Fatawa. Itu dikumpulkan oleh para ulama, yani fatwa beliau rahimahullah taala. Maka beliau mengatakan di sini sahibul musannafatil mufidah, pemilik karya-karya tulis yang bermanfaat. Kana tawfatuhu sanata, beliau wafatnya adalah pada tahun 28 wa 800, yani 728 Hijriah rahimahullah taala. Berarti beliau hidup di abad ke-7. Taib. Qistun, al-qistu huwa an-nasib. Qistun yani maksudnya bagian. Asy-syafa'atu allati yadunuha al-musyrikuna ay allati yatlubunaha min ghairillahi minal andad. Syafaat yang disangka oleh orang musyrik itu yakni yang dimintanya dari selain Allah berupa sesembahan berhala-berhala. Lalu wa akhbaran Nabi, maksudnya ai fil hadis. Nabi mengkabarkan maksudnya dalam hadis as-sabit yang sahih di dalam fi sahihaini Bukhari Muslim maksudnya. Wa ghairihima, dan selain Bukhari Muslim yang banyak sekali min hadis syafaat, tentang hadis syafaat. Wa qala Abu Hurairah, maksudnya fa ai fil hadis alladhi rawahu al-Bukhari. Maksud Abu Hurairah berkata yang di dalam hadis ya yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim wa Nasai an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, as'adun nas, yang paling. Jadi aksaruhum sa'adatan biha, karena as'adu isim tafdil ya. As'ad itu yang paling. Jadi siapa orang yang paling? Jadi yang paling banyak kebahagiaannya kelak di akhirat. Lalu khalisan min qalbihi, mukhlis, bersih murni dari hatinya. Yani ihtirajun ya
minal munafik. Ini sebagai bentuk penjagaan dari kata al-munafik, atau keluar dari makna ini adalah dari orang yang munafik, karena harus ikhlas dari hati, karena orang munafik kan tidak ikhlas, tidak murni. Yang mana orang munafik kan mengatakan la ilaha illallah, ya tidak? Orang munafik mengucapkan tidak la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Tapi yang ini yang akan dapat syafaat itu syaratnya mengucapkan namun ikhlas dalam hatinya, dibarengi dengan keimanan dalam hati, bahwa meyakini benar-benar Allah itu adalah satu zat yang berhak disembah, diibadahi, tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Orang munafik kan tidak, mulutnya la ilaha illallah tapi hatinya mengatakan la, Tuhan banyak, masa Allah saja. Begitu orang munafik. Maka ihtirajun sebagai bentuk penjagaan dari maksudnya al-munafik, orang munafik. Yang mana orang munafik yaquluna bilisanihi faqat, mengatakan dengan lisannya saja, tapi wa yunkiruna biqalbihi, mengingkari dengan hatinya. Terus wa haqiqatuhu ay haqiqatul amr fi bayani syafa'ah. Hakikatnya ini maksudnya perkara tentang penjelasan syafaat yang benar, as-sahihah, la kama yadunu wal musyrikun. Jadi hakikat syafaat itu maksudnya syafaat yang benar, bukan syafaat yang disangka oleh orang musyrik. Al-maqamul mahmud ay yahmaduhu fihi al-khalaiqu kulluhum. Apa arti kedudukan yang terpuji? yakni yang semua makhluk memujinya, dan cocok sekali beliau bernama Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad nama itu cocok dengan sifatnya, ikhwan. Beda dengan kita. Kalau kita belum tentu cocok. Tapi tidak masalah walaupun demikian. Tetap kita namakan anak kita itu yang baik. Tetap namakan anak kita ini soleh. Walaupun nanti mungkin tidak soleh, tidak masalah. Bukan tidak masalah sih, maksudnya jangan sampai namanya diganti gitu. Jangan sampai diganti. Namanya soleh tapi misalnya kerjanya mabok tuh, alah kamu memang nggak cocok. Namamu terlalu berat nih. Namamu terlalu berat. Ada loh Pak, saya pernah di catatan sipil Pasuruan. Subhanallah, saya mau ganti nama, bukan mau merubah nama akte saya. Ya Pak, kakak. Lalu ketemu orang di situ. Tujuannya sama, mau ganti nama. Oh, namanya apa Pak? Abdurrahman. Diganti apa? Diganti sama Joko. Oh Pak, nama Abdurrahman diganti Joko. Karena sakit-sakitan Pak, Abdurrahman terlalu abot namanya tanya. Subhanallah. Pak, ini sudah bagus ini. Ini sudah bagus, ini jenengan dapat pahala nama Allah. Iya. Tidak apa-apa karena sakit-sakitan Pak. Man besarnya anak langsung sesok langsung apa? Subhanallah. Gitu loh Pak. Jadi nama kalau kita itu kadang nggak sesuai, tidak masalah karena itu doa. Mungkin besok Pak jangan putus asa loh. Kalau anak kita sekarang belum soleh, bisa jadi besok, setahun, 2 tahun, bahkan mungkin anak kita soleh ketika kita meninggal. Jangan putus asa. Yang penting kita perbaiki kesolehan kita, karena Allah akan menjamin kesolehan anak dan turunannya kalau kitanya soleh. Yang penting kita soleh, dan kita jangan terlalu bergantung kepada anak. Jangan kita, nah awas loh, ini bapak mau mati, awas yuk, tolong doa no, tolong yang doa no yo. Jangan terlalu berharap kepada anak. Yang penting kita soleh, maka Allah akan menjadikan anak dan keturunan kita, bahkan cucu-cucu kita soleha, insya Allah. Ya, kalau kalau Nabi itu namanya cocok, Muhammad yang dipuji, Ahmad yang terpuji, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir, ini nama sesuai dengan sifat beliau. Ya, taib. Maksudul muallif, tujuan muallif Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab tauhid ini, fi siyaqi kalam Syekhul Islam, membawakan perkataan Ibnu Taimiyah apa di sini? Anna fihi syarhan, sebagai bentuk penjelasan, wa tafsiran, dan sebagai tafsir, lima fi hadzal bab, terhadap bab ini, minal ayat, terhadap ayat-ayat yang dibawakan oleh muallif. Berapa semuanya? 5 ayat. Fa fihi kok sih doa sih. Wis kadung kenceng-kenceng mocok tetap si lama. Ya sudah apa? Fa fihi, maka di dalamnya terdapat apa dalam ayat kesimpulannya? Pertama, sifatus syafaatil manfiyah wa sifatus syafaatil musbatah, tentang sifat-sifat syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Apa sifatnya disebutkan dalam ayat, dan Ibnu Taimiyah menjelaskannya tadi. Ini syafaat yang musbatah yang terpenuhi syarat kan, ridho Allah kan, izin Allah. Yang manfiyah, yang bagaimana sifatnya syafaat yang manfiyah? Yang disikira oleh orang-orang musyrik terhadap sesembahan-sembahan mereka yang mereka minta kepada selain Allah. Terus dzikru syafaatil kubra, jadi kesimpulan dari perkataan Ibnu Taimiyah ini ya. Pelajarannya kita bisa ambil penyebutan syafaat kubra, syafaat udma, yaitu al-maqam al-mahmud yang dimiliki Nabi Muhammad, kedudukan yang terpuji. Wa madza yaf'alu Nabi, dan apa yang dilakukan Nabi ketika Nabi akan memberikan syafaat sehingga diizinkan Allah.
Tidak ujug-ujug toh? Tidak. Tapi Nabi sanjung-sanjung Allah dulu. Demikian pula kita kalau doa sanjung Allah. Sanjung Allah, sanjung Allah. Allahumma lakal hamdu bil iman, Allahumma lakal hamdu bil Islam, Allahumma lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afa, Allahumma alhamdu bil Quran. Itu puji Allah. Ya. Dan itu dicontohkan oleh surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan begitu. Puji Allah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pujian sanjungan untuk Allah semuanya. Baru apa? Ihdinas siratal, kan minta baru. Sebelum minta puji dulu Allah, jangan ujug-ujug. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yudhana lahu fiha, sampai akhirnya diizinkan Allah memberi syafaat. Lalu yang tiga, anna asadan nas bi syafaati ahlul iman, bahwa yang paling bahagia mendapatkan syafaat adalah ahlu iman, ahlu tauhid dan ahli sunnah tentunya. Ya, lalu faidatun lahu sallallahu alaihi wasallam sittatu anwa' minas syafa'ah. Nabi Muhammad SAW memiliki 6 syafaat khusus. Al-awwal syafa'atul lati yakhtassu biha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hiya syafa'atu li ahli mauqifi liyafsirallahu bainahum. Syafaat yang dikhususkan bagi Nabi kita Muhammad, yaitu syafaat untuk ahli mauqif, untuk yang ada di padang mahsyar. Agar supaya apa syafaat itu? Liyafsirallah, supaya Allah memutuskan perkara bainahum, antara para manusia. Wa yurihahum, dan untuk mengistirahatkan manusia dari kesulitan di padang mahsyar, min maqamihim fil mauqif, di tempat mereka, di kedudukan mereka di padang mahsyar. Itu yang pertama. As-tsani, syafaat Nabi yang khusus apa? Syafa'atuhu. La, ini mu'alif tidak menyebutkan khusus, Bu, ya, Pak, ya. Ini syafaatnya umum. Jadi syafaat Nabi Muhammad memiliki 6 ini. Ada yang khusus beliau saja, ada yang beliau dan juga untuk manusia yang lain selain beliau dari kalangan para nabi atau kalangan para malaikat. Seperti syafaat yang kedua. Syafaat yang kedua ini masih syafaat khusus. Syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam li ahlil jannah hatta yadkhuluha. Syafaat Nabi untuk ahli jannah agar masuk surga. Yani ahli surga itu ketika masuk di pintu surganya ketutup pintunya sehingga dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui syafaat beliau. As-salis syafaatu, nah ini syafaat yang ketiga, asy-syafaatu liqaumin minal usad. Syafaat beliau Rasulullah bagi kaum dari kalangan yang durhaka, istaujabu, yang telah diponis, ya, dukhulan nar, yang telah diponis, Pak, tolong terjemahan yang betul. Istaujabu itu yang telah diponis, yang telah diharuskan gitu, masuk neraka. Untuk supaya apa? Ala yadkhuluha, supaya tidak jadi masuk neraka. Ini syafaat Nabi khusus atau yang lain juga? Ibu-ibu, syafaat khusus beliau atau yang lain juga selain Nabi Muhammad, selain malaikat? Kan sudah dibahas syafaat Rasul dan juga selain Rasul, termasuk kita, insya Allah semua bisa memberi syafaat. Terus yang keempat, asy-syafaatu fi qaumin minal usah. Ini juga sama, Nabi dan selain Nabi. Syafaat untuk kaum dari kalangan yang durhaka, yang dakhalu, ini yang sudah masuk neraka, ay yakhruju minha, supaya keluar dari neraka. Al-khamis, yang kelima, asy-syafaatu fi qaumin min ahlil jannah. Syafaat beliau bagi orang yang masuk surga, li ziyadati sawabihim wa rif'ati darajatihim. Ini ada khilaf ulama, namun yang benar ini juga Nabi dan selain Nabi. Syafaat yang kelima. Yang keenam, syafaatu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi. Ini syafaat khusus beliau. Syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib, untuk supaya apa? An yukhaffafa anhu adzabun nar, untuk supaya diringankan, bukan keluar, diringankan saja dari azab api neraka. Alhamdulillah selesai. Nanti pertemuan berikut bab yang baru. Ya, apa ini? Apakah betul Viking itu Persib kayaknya, tapi ternyata ini Rizky kayaknya. Viking apa Rizky nih? Rizky suami ada di istri. Jika suami masih sehat tapi malas karena istrinya yang mampu,
karena istri yang mampu menjemput rizki. Ya, ada perkataan ini. Jadi Allah akan memberi rizki kepada suami ketika memiliki istri akan bertambah, karena istri membawa rizki, anak juga membawa rizki. Semakin banyak anak, semakin banyak juga rizki. Termasuk semakin banyak istri, semakin banyak juga rizki. Apakah berdosa jika istri bertahan dengan situasi seperti itu, yakni suami yang malas kerja gitu ya? Kalau masalah suami malas kerja itu dikembalikan kepada istri, karena istri itu bisa saja bersabar ya kalau mau. Tapi ketika suami menghilangkan hak istri, maka boleh menuntut cerai, namanya khulu, menuntut cerai. Menuntut cerai dari istri itu namanya khulu ya, itu bukan cerai sebenarnya, menuntut cerai. Tapi kalau suami tidak menjalankan syariat mungkin ya. Tapi kalau suami miskin dan semisalnya, maka istri harus sabar mensupport suami supaya mampu bekerja atau semangat bekerja. Apakah berdosa jika istri bertahan dengan situasi? Tidak berdosa ya. Apalagi ada kemaslahatan, memikirkan anak, jangan sampai bermudah-mudah meminta cerai. Kemudian sedangkan suami tidak mau berpisah, apalagi suaminya tidak mau berpisah, kasihanlah ya. Baik. Tidak mau bercerai. Wallahu alam. Bagaimana tentang kitab Al-Furuq baina kitab Al-Furuq, yaitu insyaallah kitab yang tidak bermasalah, bahkan Syekh Fauzan memberi muqaddimah ya. Ya, itu yang dimaksud. Ya. Siapa yang tanya nih? Baik. Tidak masalah, hanya disalahgunakan. Kan kitab tauhid pun banyak disalahgunakan orang-orang Khawarij, gitu loh. Jadi masalah kitab itu tidak masalah, cuma nanti ada orang-orang yang menyalahgunakan, seolah-olah mencuplik-cuplik, memotong-motong. Seperti kitab pembatal Islam Syekh Muhammad Abdul Wahhab itu banyak disalahgunakan oleh orang-orang takfiri. Padahal kitab itu butuh perincian, tapi Syekhul Islam kan di sini memutlakkan seolah-olah, padahal itu butuh perincian. Makanya kitab-kitab Syekh Muhammad Abdul Wahhab itu sebenarnya kitab-kitab yang dibutuhkan syarah para ulama. Tidak bisa kita bisa baca langsung seperti itu, karena memang Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab itu menulis kitab adalah kitab-kitab yang banyak diperuntukkan bagi para talib, bagi para penuntut ilmu, sehingga kita membacanya butuh penjelasan para ulama. Nah, wallahu taala alam. Demikian cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya